kategori gak ono iku gak ono kismus salis ngono gak ono. Kan ngene. Annal maujudat iku mungqasimatun ila ma layak balut tanggir fi nafsihi. Kata tila. Dua wa ila ma yak balut tanggir walakin layas tauli alaihi. Yang ketiga yak balut tanggir bikudratil akti. Nufusul adamiyin. Oh itu berarti kudune al-qismus salis. Al-qismus salis nufusul adamiyin. Ngono, gak ana sing qismus salis ya. Tapi mantep ayu. Awak dhewe mantep ana iku kudune al-qismus salis ora sani. Mosok sani ping pindho. Ini gak konsisten, tapi ini bener nih ngene. Kismusani bil nisbati al arodiyat. Al arodiyat itu kan loro. Al adsad kalau nufusul adamiyin. Beneran? Nah, niku kismusani. Tapi mestine redaksine ora kismusani. Redaksine nek ngarepe amal adsad ya. Ya. Yang kedua arwah. Kan ngono dah? Nah. Ngono. Gak konsisten iki. Bingung nih. Biasanya apik, enak ngono, dikasih konsisten. Maksudnya sekali menggunakan istilah ini digunakan terus. Sekali membuat kategorisasi ini digunakan itu terus. Gak malek. Wis paham ya? Jadi yang pertama tadi maujudat dibagi tiga. Layak balut tanggir, kalau yak balut tanggir, kalau yak balut tanggir biqadril abdi. Nah, yang pertama sing layak balut tanggir itu cara penguasaan manusia cukup hanya mengetahui. Sing yak balut tanggir tidak bisa dikuasai. Objek-objek langit ini tadi, benda-benda langit itu, nufus malaika, hal-hal gaib ini berubah tapi tidak bisa dikuasai. Iku ya wis anggap baik cara penguasaannya dengan mengetahuinya, wis ngono. Berarti wa amal qismusani wa wal arodiyat iku yo kategori ketiga saja. Jadi kita buat kesimpulan maujudat dibagi tiga. Yang nomor 1 dan nomor 2 itu satu kelompok. Yang nomor 3 ini kelompok berbeda. Cara penguasaan manusia terhadapnya. Nek cara kepada kelompok 1, 2, yang 1, 2 dianggap sama dengan cara cukup mengetahuinya saja. Yang ketiga ini dibagi. Nah, arodiyat. Arodiyat itu adalah bisa dikuasai manusia. Oleh karena itu, pasti manusia ingin menguasai, bisa dirubah oleh manusia. Oleh karena itu, manusia ingin menguasainya. Ada dua bentuk. Bentuk pertama jasad, berarti fisik. Ada emas, ada dinar, dirham, benda-benda. Lah, manusia menguasainya ya secara fisik, penguasaannya dimiliki dia. Nah, bisa diangkat, bisa ditaruh, bisa dihalangi, bisa diserahkan. Ini cara penguasaannya. Karena itu manusia mencintai harta. Meskipun harta itu tidak dia butuhkan, wong dia pengen menguasai kok. Kowe kan ora butuh mobil landol, tapi karena kamu punya karakter ketuhanan, pengennya menguasai, you malah pengen mobil sembarang dengar.
hanya untuk menguasai, bukan meskipun tidak bisa. Oh, tak takoni nyetir aja iso. Itu. Karena itu manusia mencintai harta meskipun tidak dia butuhkan. Begitu juga budak-budak. Begitu juga itu. Itu bukannya benar. Nah, yang kedua, yang tidak ajat berarti arwah. Arwah itu apa? Nufusul adamiyin, hati orang lain. Hatinya orang itu pokoknya benda paling berharga di muka bumi ini. Nah, manusia, penguasaannya manusia ingin menguasai, caranya bagaimana? Yuhibbu ayyakuna lahu istilahun wa qudratun 'alaiha litakuna musakhkharatan lahu mutasarrifan tahta isyaratihi. Manusia bisa jadi penguasaannya karena ini non fisik, tidak jasad ya, tapi nufus atau arwah ya, tidak dikuasai fisiknya. Dikuasai apa? Ya hatinya, mentalnya, supaya tunduk kepada kita. Nanu sifatullah kullu mahbubatun. Lah, hati orang lain tidak mungkin mencintai kita, kecuali kalau hati itu meyakini kita punya kesempurnaan. Jadi, kesempurnaan inilah bagian dari sifat ketuhanan itu. Nah, sifat ketuhanan juga itu karena itu secara pasti disenangi oleh manusia. Nah, ini apa? Kesempurnaan ini yang tidak, orangnya mati masih ada, meskipun dikubur tanah ya masih ada itu, karena adanya ini inilah yang ditempati makrifat, iman, dan akan mau bertemu dengan Allah itu. Jadi untuk al-mawjudat ada 3, tidak mungkin berubah seperti zatnya Allah dan lain sebagainya. Yang kedua, bisa berubah tapi di luar jangkauan kemampuan manusia. Akhirnya manusia cara mengetahui, menguasainya bagaimana? Dengan mengetahui saja. Yang ketiga, bisa berubah dan bisa dirubah manusia. Nah, cara mengetahui, menguasainya ada dua bentuk. Bentuk jasad menguasainya ya secara fisik, bisa disentuh, bisa diangkat, diletakkan, dan lain sebagainya. Harta bagian dari ini. Yang kedua, apa? Bersifat arwah, ruh. Berarti non fisik. Cara menguasainya ya mencari simpati. Hati manusia simpati pada kita. Mencari simpati ini supaya muncul simpati, kita harus terlihat sempurna. Karena orang tidak akan simpati kalau kita tidak terlihat sempurna. Itu cara penguasaannya. Nah, ini yang dimaksud Imam Ghazali, agak rumit penjelasannya. Tapi inilah faktor yang paling krusial, lebih dominan daripada sebab atau faktor pertama. Orang menyukai harta, menyukai jabatan untuk saving, tabungan bagi. Ini penjelasan yang sederhana, ini orang awam tahu. Tapi penjelasan yang kedua, wong cerdas saja tidak mesti tahu, apalagi wong awam. Nah, muka-muka ini cerdas kabeh awake dhewe, sadar ngerti ya gitu kan. Jadi kalau ditakoni kenapa orang suka harta, kenapa orang memburu jabatan, karek untuk jawab, jawaban sing gampang apa jawaban sing angel? Ini. Jawaban wong awam apa jawaban wong jenius? Qala rahmatullah.